Sementara, Azik bergumam pada dirinya sendiri, tanpa sadar dia melirik ke arah Quentin Cohen, sepertinya berharap ada petunjuk untuk mengejutkan ingatannya. Cohen, dengan mata birunya yang dalam, menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Aku tidak punya kesan tentang itu. Baiklah, mungkin, itu hanya sebuah informasi biasa. Azik menurunkan tangan kirinya dan tertawa. Klein agak kecewa dengan hasilnya, dan dia tidak dapat melakukan apapun, tetapi segera menambahkan, Guru, Mr. Azik, seperti yang Anda berdua tahu, aku sangat tertarik menjelajahi dan memulihkan pengetahuan sejarah tentang zaman keempat. Jika Anda pernah mengingat sesuatu atau mendapatkan informasi yang relevan, bisakah Anda mengabariku? Tidak masalah. Sebagai hasil dari tindakan Klein hari ini, profesor senior yang berambut perak agak senang dengannya. Azik juga mengangguk dan berkata, apakah alamatmu masih sama seperti sebelumnya? Untuk saat ini, tapi aku akan segera pindah, aku akan menulis surat untuk memberitahu Anda ketika saatnya tiba, jawab Klein dengan hormat. Cohen mengguncang tongkat hitamnya dan berkata, sudah waktunya kau pindah ke tempat dengan lingkungan yang lebih baik. Pada saat itu, Klein melihat sekilas ke koran di tangan Azik. Dia mempertimbangkan kata-katanya sebelum berkata, Guru, Mr. Azik, apa yang diberitakan koran tentang Welk dan Naya? Saya hanya mengetahui sedikit dari polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan. Azik baru saja akan menjawab ketika Cohen tiba-tiba mengeluarkan arloji saku yang dikaitkan dengan tuxedo hitamnya dengan rantai emas. Klik, dia membuka arloji saku dan mengetuk tongkatnya. Pertemuan akan segera dimulai. Azik, kita tidak bisa menundanya lebih jauh. Berikan koran itu pada Moretti. Baiklah, Azik menyerahkan koran yang telah dibacanya ke Klein. Kita akan naik. Ingatlah untuk menulis surat. Alamat kami belum berubah, itu masih kantor Departemen Sejarah Universitas Hoy. Haha, dia tertawa ketika dia berbalik dan meninggalkan ruangan bersama Cohen. Klein melepas topinya dan membungkuk. Setelah menyaksikan kedua pria itu pergi, ia berpamitan kepada pemilik kantor, Harvin Stone. Dia berjalan melintasi koridor dan perlahan-lahan keluar dari bangunan berlantai 3 abu-abu. Dengan punggung menghadap matahari, ia mengangkat tongkatnya dan membuka koran dan melihat judulnya, Tingen Morning Post. Tingen tentu memiliki semua jenis surat kabar dan majalah, ada Morning Post, Evening Post, Honest Paper, Backlund Daily Tribune, Tusok Times, majalah keluarga dan buku resensi. Klein dengan santai mengingat beberapa nama yang muncul di benaknya. Tentu saja, beberapa di antaranya bukan kabar berita lokal. Mereka didistribusikan melalui lokomotif uap. Sekarang setelah industri pembuatan kertas dan percetakan semakin maju, biaya surat kabar telah menurun hingga harga 1 sen. Audiensi yang dijangkau juga tumbuh semakin luas. Klein tidak meneliti detail surat kabar itu, dengan cepat membalik ke bagian berita dengan laporan pembunuhan oleh pencuri bersenjata. Menurut Departemen Kepolisian, pemandangan di rumah Tuan Welk adalah pemandangan yang mengerikan. Ada emas, perhiasan, dan uang yang hilang, serta barang berharga yang bisa diambil dengan mudah. Bahkan tak ada 1 sen pun yang tertinggal. Ada alasan untuk percaya bahwa ini dilakukan oleh sekelompok penjahat tanpa ampun yang tidak akan ragu untuk membunuh yang tidak bersalah, seperti Tuan Welk dan Nona Naya, jika wajah para pembunuh terungkap. Ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap hukum kerajaan kita. Ini adalah tantangan bagi keamanan publik. Tidak ada yang ingin mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Tentu saja, satu berita baik adalah bahwa polisi telah menemukan si pembunuh dan menangkap pelakunya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi tentang tindak lanjut kasus ini. Reporter, John Browning. Masalah ini telah ditangani dan ditutup-tutupi, saat Klein berjalan melewati boulevard, sedikit mengangguk. Dia membalik-balik koran sambil berjalan menyusuri jalan setapak, membaca artikel dan serial berita lain. Tiba-tiba, dia merasakan bulu-bulu di belakang lehernya berdiri, seolah-olah jarum menusuk padanya. Seseorang mengawasiku, mengamatiku, memantauku. Berbagai pemikiran muncul dalam dirinya ketika Klein memiliki kesadaran yang samar. Kembali ke bumi, dia pernah merasakan tatapan yang tak terlihat sebelum akhirnya menemukan sumber tatapan itu. Namun, itu tidak pernah terasa sejernih apa yang dia alami sekarang. Ini sama dengan fragmen memori asli Klein. Apakah itu transmigrasi atau ritual peningkatan keberuntungan misterius yang meningkatkan indera keenamku? Klein melawan keinginan untuk mencari pengamat. Menggunakan pengetahuannya dari membaca novel dan menonton film, ia memperlambat langkahnya dan menyingkirkan koran sebelum melihat ke arah Sungai Hoy. Setelah itu, dia bertindak seolah-olah dia mengagumi pemandangan itu, perlahan-lahan memutar kepalanya ke arah yang berbeda. Dia bertindak wajar ketika dia berbalik, mengambil segala sesuatu dengan matanya.
Selain pohon, dataran berumput, dan siswa yang lewat di kejauhan, tidak ada orang lain di sana. Tapi Klein yakin ada yang mengawasinya. Ini, jantung Klein berdetak kencang ketika darahnya mengalir ke seluruh tubuhnya dengan debaran yang kuat. Dia membuka kertas dan menutupi setengah wajahnya, takut ada orang yang akan menemukan kesalahan dengan ekspresinya. Sementara itu, dia mengepalkan tongkatnya dan menyiapkan dirinya untuk mengambil senjatanya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Klein berjalan maju perlahan. Perasaan di mata-mata tetap ada, tetapi tidak ada tindakan bahaya yang tiba-tiba. Dia berjalan melewati boulevard dengan sikap yang agak kaku dan tiba di titik untuk menunggu kereta umum ketika sebuah gerbong berhenti secara kebetulan. Besik, Zoutland, tidak, Champagne Street. Klein terus-menerus mengabaikan pikirannya. Dia awalnya berencana untuk segera pulang, tetapi dia takut mengarahkan mata-mata dengan motif yang tidak diketahui ke apartemennya. Setelah itu, ia berpikir untuk pergi ke Zoutland Street untuk mencari bantuan dari Nighthawk atau rekan-rekannya. Namun, dia berpikir sebaliknya, takut bahwa dia akan berakhir memperingatkan musuhnya dan mengekspos Nighthawk. Karena itu, ia dengan santai memilih tempat lain. 6 pence, jawab petugas tiket secara rutin. Klein tidak membawa pound emas bersamanya hari ini. Dia menyembunyikan uang di tempat biasa dan hanya membawa 2 soli bersamanya. Dan sebelum dia pergi, dia telah menghabiskan jumlah uang yang sama, meninggalkannya dengan 1 soli 6 pence. Karena itu, dia mengeluarkan semua koinnya dan menyerahkannya kepada petugas tiket. Dia menemukan kursi setelah naik kereta, dan akhirnya dengan penutupan pintu kereta, Klein merasa bahwa kegelisahan akibat diawasi telah lenyap. Dia menghembuskan nafas perlahan saat dia merasakan anggota tubuhnya sedikit menggeliat. Apa yang kulakukan? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Klein melihat keluar kereta sambil memeras otaknya untuk mencari solusi. Sampai dia jelas tentang niat orang yang mengawasinya, Klein harus berasumsi bahwa ada niat jahat. Banyak pikiran muncul di benaknya, tetapi ia mengabaikannya. Dia belum pernah mengalami peristiwa seperti itu, dan harus menggunakan beberapa menit untuk mengatur ide-idenya. Dia harus memberi tahu Nighthawk, hanya mereka yang benar-benar bisa menyingkirkan ancaman ini. Tapi aku tidak bisa langsung ke sana atau aku mungkin akan mengekspos keberadaan mereka. Mungkin, itu mungkin tujuan mereka. Mengikuti alur pemikiran ini, Klein dengan kasar menduga berbagai kemungkinan ketika pikirannya berubah lebih jelas. Fiuh, dia menghela napas saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang serius pemandangan di luar yang berlalu melewatinya. Tidak ada masalah di sepanjang jalan ke Champagne Street, tetapi ketika Klein membuka pintu dan melangkah keluar dari gerbong, dia segera merasa gelisah dengan perasaan diawasi lagi. Dia bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Dia mengambil koran dan tongkatnya, perlahan-lahan berjalan ke arah Zoutland Street. Tapi dia tidak memasuki jalan itu. Sebaliknya, dia mengambil rute lain ke Redmond Light Street di belakang. Ada plaza putih yang indah di sana, serta katedral besar dengan atap runcing. Katedral Saint Helena, markas besar Tingen dari Church of the Evernite Goddess. Sebagai orang beriman, tidak ada yang aneh dengan dia berpartisipasi dalam misa atau berdoa pada hari liburnya. Katedral memamerkan desain yang mirip dengan gaya Gothic di bumi. Itu juga memiliki menara jam tinggi, hitam, dan mengesankan, terletak di antara jendela kotak-kotak biru dan merah. Klein melangkah ke katedral dan mengikuti lorong ke aula doa. Sepanjang jalan, jendela bermotif terdiri dari pola kaca merah dan biru yang memungkinkan cahaya berwarna untuk menyinari aula. Biru lebih dekat ke hitam, merah sama warnanya dengan bulan merah. Itu membuat lingkungan tampak luar biasa gelap dan misterius. Perasaan diawasi telah lenyap. Klein bertindak tanpa peduli ketika dia berjalan menuju aula doa. Tidak ada jendela yang tinggi di sini, suasana gelap yang dalam sangat dirasakan, tetapi di belakang altar suci berbentuk busur, di dinding tepat di seberang pintu, ada sekitar 20 lubang seukuran kepalan tangan yang memungkinkan sinar matahari yang bercahaya memasuki aula. Itu mirip dengan pejalan kaki yang melihat langit berbintang ketika tiba-tiba memandang ke atas ke malam yang gelap untuk melihat bintang-bintang yang berkilauan di semua kemuliaan, kemurnian, dan kekudusan mereka. Meskipun Klein selalu percaya bahwa para dewa dapat dianalisis dan dipahami, dia tidak bisa tidak menurunkan kepalanya di sini. Uskup itu berkhotbah dengan nada lembut ketika Klein diam-diam berjalan menyusuri lorong yang membagi bangku menjadi 2 kolom. Dia mencari area kosong di dekat lorong sebelum perlahan-lahan duduk. Menyandarkan tongkatnya ke bagian belakang bangku di depannya, Klein melepas topinya dan meletakkannya di pangkuannya bersama dengan koran. Kemudian dia menggenggam kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Seluruh proses dilakukan perlahan dan runtut seolah-olah dia benar-benar hadir untuk berdoa.
Klein menutup matanya ketika dia diam-diam mendengarkan suara uskup dalam kegelapan. Karena tidak punya pakaian dan makanan, mereka tidak memiliki selimut di saat dingin. Mereka basah kuyup oleh hujan, dan berkerumun di sekitar bebatuan karena kekurangan tempat berlindung. Mereka anak yatim piatu yang diambil dari pelukannya, harapan hilang pada mereka, mereka adalah orang miskin yang terpaksa keluar dari jalan yang benar. The Everneath tidak meninggalkan mereka, tetapi mengaruniakan mereka dengan cinta kasih. Gema menguat saat mereka memasuki telinganya. Klein melihat petak kegelapan di depannya saat dia merasakan roh dan pikirannya dibersihkan. Dengan tenang dia mengambilnya sampai uskup menyelesaikan khotbahnya dan mengakhiri misa. Setelah itu, uskup membuka pintu pengakuan dosa di sampingnya. Pria dan wanita mulai berbaris. Klein membuka matanya dan memakai topinya sekali lagi. Dengan tongkat dan korannya, dia berdiri dan menemukan tempatnya dalam barisan. Gilirannya setelah lebih dari 20 menit. Dia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ada kegelapan di depannya. Anakku, apa yang ingin kamu katakan? Suara uskup terdengar dari balik layar kayu. Klein mengeluarkan lencana, unit ke-7, Departemen Operasi Khusus dari sakunya dan menyerahkannya kepada uskup melalui pembukaan. Seseorang membuntutiku, aku ingin menemukan Dun Smith. Seolah-olah dia telah terinfeksi oleh kegelapan yang sunyi, nadanya juga berubah menjadi lebih lembut. Uskup mengambil lencana itu dan setelah beberapa detik hening, dia berkata, belok kanan dari bilik pengakuan dosa dan berjalan sampai akhir. Akan ada pintu rahasia ke samping. Seseorang akan memimpin jalan setelah kamu masuk. Ketika dia berbicara, dia menarik tali ke dalam ruangan, menyebabkan pendeta tertentu mendengar bunyi lonceng. Klein mengambil lencananya dan melepas topinya dan menempelkannya ke dadanya. Dia membungkuk sedikit sebelum berbalik dan keluar. Setelah memastikan bahwa perasaan sedang diawasi telah hilang, dia mengenakan topinya yang terbelah dua. Tanpa emosi yang berlebihan, dia memegang tongkatnya dan berbelok ke kanan, sampai dia tiba di altar yang melengkung. Dia menemukan pintu rahasia di dinding menghadap ke sisinya. Dia diam-diam membukanya sebelum menyelinap masuk dengan cepat. Pintu rahasia ditutup tanpa suara ketika seorang imam setengah baya berjubah hitam muncul di bawah cahaya lampu gas. Ada apa? Tanya pastor dengan singkat. Klein menunjukkan lencana dan mengulangi apa yang dia katakan kepada uskup. Imam setengah baya itu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia berbalik dan melangkah maju dalam diam. Klein mengangguk dan melepas topinya. Dengan tongkat hitamnya, dia mengikuti tanpa suara di belakangnya. Rosanne pernah menyebutkan bahwa pergi ke kiri dari persimpangan menuju gerbang Canis akan mencapai Katedral Saint Helena.